Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada video kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Niken Elvi Vinia Natalia Putri, Abdana Fahima Lubis, Reski Rina Wengi, dan Muhammad Awik Kurniawan akan membahas materi mengenai penilaian pencapaian kompetensi sikap dari mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi yang diampu oleh Ibu Naira Riza Umami MPD. Langsung saja kita akan memulai pembahasan materi kita. Yang pertama adalah pengertian penilaian sikap. Penilaian sikap adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kecenderungan peserta didik terhadap perilaku spiritual dan perilaku sosial di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran siswa bukan hanya dilakukan pada pengetahuan saja, tetapi juga penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau perilaku siswa di kelas atau di luar kelas dalam sosial maupun spiritual. Penilaian sikap juga menjadi standar dalam mengambil keputusan terhadap sikap atau perilaku siswa. Selanjutnya, cakupan penilaian sikap. Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Yang sikap spiritual berkaitan dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Lalu sikap sosial berkaitan dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Berikut yang termasuk sikap sosial. Yang pertama ada jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Selanjutnya disiplin. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Lalu toleransi. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan, baik itu suku, ras, etnis, dan lain-lain. Lalu gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, santun atau sopan adalah sikap baik dalam pergaulan dari segi bahasa maupun tingkah laku. Selanjutnya yang terakhir, percaya diri. Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Selanjutnya yaitu mengenai perumusan indikator dan contoh indikator. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman bahwa acuan dari setiap penilaian adalah indikator. Kenapa bisa seperti itu? Karena indikator merupakan tanda tercapainya suatu kompetensi. Nah, indikator sendiri itu harus terstruktur. Kenapa? Karena dalam sistem pendidikan, penilaian ketercapaian kompetensi siswa mengacu pada indikator. Nah, oleh karena itulah kenapa indikator harus terstruktur. Jadi, hendaknya indikator itu disusun secara jelas dan terstruktur. Selanjutnya yaitu contoh indikator. Nah, pada tabel berikut yaitu yang berisikan tentang sikap dan pengertian dan juga contoh indikatornya. Dari kelompok kami mengambil contoh terdiri dari sikap spiritual. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana contoh indikatornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu. Yang kedua, menerima semua pemberian dan keputusan Tuhan Yang Maha Esa dengan ikhlas. Yang ketiga, yaitu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah melakukan usaha maksimal. Yang kedua yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh indikatornya adalah menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran yang dianut, memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut, memelihara hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan, menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana contoh indikatornya adalah sebagai berikut. Mengucapkan kalimat pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya. Contohnya paling sederhana, Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, dan lain sebagainya.
Yang kedua, memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya untuk meraih kesuksesan dalam pendidikan. Yang ketiga, mensyukuri kekayaan alam Indonesia dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan juga mensyukuri kemampuan manusia dan mengandalkan diri. Selanjutnya yaitu teknik dan bentuk instrumen. Teknik dan bentuk instrumen ini terdiri dari 4, yaitu teknik observasi, penilaian diri, penilaian peserta didik, dan jurnal. Yang pertama, teknik observasi. Teknik observasi merupakan teknik penilaian yang menggunakan indera dalam pelaksanaannya dan dilakukan secara berkelanjutan. Nah, bentuk instrumen yang dapat digunakan dalam observasi ini secara umum yaitu berbentuk cek atau skala penilaian. Yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian untuk mengetahui dan mengungkapkan secara jujur tentang kemampuan diri yang dimiliki peserta didik. Instrumen yang dapat digunakan dalam penilaian diri ini yaitu sama halnya dalam observasi. Yang ketiga yaitu penilaian peserta didik. Penilaian peserta didik merupakan teknik penilaian yang meminta peserta didik untuk silang penilaian dengan teman lainnya pada suatu kelas dengan petunjuk penilaian. Instrumen yang dapat digunakan dalam penilaian ini adalah daftar cek dan skala penilaian dengan teknik sesiometri berbasis kelas. Yang terakhir yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik yang berupa informasi berupa hasil pengamatan selama melakukan pembelajaran di dalam kelas. Yang harus diisi yang pertama adalah nama peserta didik, kelas, tanggal pengamatan, subtema. Adapun contoh rubrik penilaiannya yaitu dengan kriteria angka 4, artinya selalu, apabila di sini selalu melakukan sesuai pernyataan. Yang ketiga artinya angka 3 artinya sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Angka 2 kadang-kadang artinya kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Angka 1 artinya tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. Selanjutnya contoh instrumennya, yang pertama di sini adalah nomor, aspek-aspek pengamatan beserta skor. Di sini ada beberapa pertanyaan antara nomor 1 sampai 5. Pertanyaan yang harus diisi oleh peserta didik dan diisi skornya. Bisa dilihat di slide. Berikutnya adalah petunjuk penskoran. Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 dengan perhitungan rumus. Skor perolehan dibagi skor maksimum 20 dikali 4. Hasilnya akan menjadi skor akhir. Sesuai Kemendikbud nomor 81A tahun 2013, peserta didik memperoleh nilai yang pertama sangat baik apabila di situ memperoleh skor 3,33 sampai 4. Baik apabila memperoleh skor 2,33 sampai 3,33. Cukup apabila memperoleh skor 1,33 sampai 2,33. Kurang apabila memperoleh skor kurang dari 1,33. F. Pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian adalah penentuan tujuan, penentuan rencana penilaian, penyusunan instrumen penilaian, pengumpulan data atau informasi, analisis dan interpretasi serta tindak lanjut dengan tahapan sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan. 2. Menentukan rencana penilaian. 3. Penyusunan instrumen penilaian. 4. Pengumpulan data dan informasi. Poin G. Pengolahan penilaian. Pelaksanaan penilaian sikap menggunakan berbagai teknik dan bentuk penilaian yang bervariasi dan berkelanjutan agar menghasilkan penilaian otentik secara utuh. Nilai sikap diperoleh melalui proses pengolahan nilai sikap. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan nilai antara lain. Yang pertama,
pengolahan nilai sikap dilakukan pada akhir kompetensi dasar dan akhir semester. Yang kedua, pengolahan nilai berdasarkan sikap yang diharapkan sesuai tuntutan kompetensi dasar. Yang ketiga, pengolahan nilai ini bersumber pada nilai yang diperoleh melalui berbagai teknik penilaian. Yang keempat, menentukan pembobotan yang berbeda untuk setiap teknik penilaian apabila diperlukan dengan mengutamakan teknik observasi memiliki bobot lebih besar. Yang terakhir atau yang kelima, pengolahan nilai akhir semester bersumber pada semua nilai sikap sesuai kompetensi dasar semester bersangkutan. Poin H. Manajemen hasil penilaian. A. Pelaporan penilaian sikap oleh guru dilakukan secara berkala kepada peserta didik, orang tua, dan satuan pendidikan. Poin B. Laporan kepada peserta didik dilakukan selekas mungkin setelah proses penilaian selesai. Poin C. Laporan kepada orang tua peserta didik dapat dilakukan secara berkala setiap tengah semester dan akhir semester. Poin D. Sesuai prinsip akuntabilitas, maka pendidik wajib melakukan dokumentasi proses penilaian secara sistematis, teliti, dan rapi. Poin E. Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar dikembalikan kepada peserta didik, disertai balikan atau feedback berupa komentar yang mendidik, penguatan yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Poin F. Program remedial dan pengayaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut analisis hasil penilaian. Kesimpulan, penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Dalam sistem pendidikan, penilaian ketercapaian kompetensi siswa mengacu pada indikator. Oleh karena itu, diperlukan susunan indikator yang jelas dan terstruktur. Ada beberapa teknik dalam penilaian sikap, yaitu teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal pelaksanaan penilaian dan jurnal. Pelaksanaan penilaian adalah penentuan tujuan penilaian, penyusunan instrumen penilaian, pengumpulan data atau informasi, analisis, dan interpretasi serta tindak lanjut. Demikian materi dan pembahasan yang kelompok kami dapat sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.